Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan bahas soal kompetensi teknis bidan lagi teman-teman ya. Nah ini dia ada 5 soal seperti biasa. Dan juga sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah ini dia ada soal 5 ya teman-teman, dan juga aku mau infoin juga buat kalian yang mau pesen ebook juga masih bisa ya. Jadi caranya itu kalian tinggal klik aja description box aku ataupun di kolom komentar aku. Karena aku udah cantumin nomor untuk pemesanannya teman-teman, yaitu melalui WhatsApp. Nah, jadi kalian tinggal cek aja di nomor tersebut. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Nah ini dia, kita baca bareng-bareng. Nyonya T usia 21 tahun G1 P0 A0, hamil 3 bulan datang ke BPM mengeluh mengeluarkan darah dari kemaluan dan perut bagian bawah terasa sakit. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 100 kali per menit, respirasi rate 16 kali per menit, suhu 36,5, TFU teraba balotemen dari pemeriksaan inspekulol cervix terbuka. Asuhan yang sesuai pada kasus itu adalah, oke, keluhannya dia datang ke BPM ya teman-teman, tempat klinik bidan. Kemudian dia ngeluhin keluar darah nih dari kemaluannya, kemudian perut bagian bawahnya juga terasa sakit. TTV dalam batas normal semua, TFU-nya juga teraba balotemen. Kemudian pemeriksaan inspekulonya, cervix-nya terbuka. Nah, ini pertama cari diagnosisnya dulu. Diagnosisnya apa, teman-teman? Yaitu abortus insipiens ya, teman-teman. Insipiens yaitu di mana cervix-nya itu udah terbuka, cuman jaringan-jaringannya itu belum keluar. Tahu dari mana? Dari sini, teman-teman. Di sini kan dia cuma mengeluhkan keluar darah aja dari kemaluan, bukan kayak berbentuk benjolan-benjolan atau bekuan-bekuan kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya udah keluar bekuan-bekuan, itu dicurigai itu adalah si janin atau embrionya ya teman-teman. Makanya itu kita di sini diagnosis bahwa dia abortus insipiens bukan incomplete teman-teman ya. Nah, jadi kalau udah ada abortus insipiens, apa sih harus dilakukan di BPM, teman-teman? Yaitu harus kita rujuk ke rumah sakit untuk tindakan selanjutnya oleh dokter SPOG, teman-teman. Gitu. Jadi nomor satu jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 2. Ini dia soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Nyonya Y usia 26 tahun G2P1A0 hamil 3 bulan datang ke BPM. Klien mengeluh mengeluarkan darah bercak-bercak dari kemaluan serta akhir-akhir ini ibu merasa sering mual dan muntah. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, tekanan darah 90/60, nadi 100, respirasi rate 16 dan suhu 36,5. Hasil pemeriksaan palpasi perut membesar tapi tidak teraba balotemen. Pemeriksaan VT belum ada pembukaan, terlihat darah kecoklatan. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah, oke di sini 3 bulan. 3 bulan kalau kita palpasi harusnya teraba 3 jari di atas simpisis ya teman-teman. Yaitu tegang keras saja ya teman-teman, untuk di fundusnya ya, di perutnya. Kemudian tetapi di sini pada pemeriksaan palpasi didapatkan perutnya besar nih, tetapi tidak teraba balotemennya teman-teman ya. Nah, kemudian dia juga keluar bercak-bercak dari kemaluan nih. Kemudian dilakukan VT belum ada pembukaan, kemudian terlihat darah kecoklatan. Nah, kira-kira diagnosis ini apa teman-teman? Kalau misalnya dia abortus harusnya masih teraba ya teman-teman untuk yang apa namanya tuh pada pemeriksaan palpasi. Soalnya dia belum keluar yang darah berbenjol-benjolan atau darah beku-bekunya kayak gitu ya teman-teman. Mungkin kalau darah keluar beku-beku kemungkinan begitu palpasi tidak teraba lagi teman-teman. Tapi ini kan cuman ngeflag aja ya teman-teman. Tetapi begitu dipalpasi itu tidak teraba balotemen. Nah, ini bisa didiagnosis atau dicurigai dia eh, terdiagnosa mola hidatidosa teman-teman ya, atau hamil anggur. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia kita baca lanjut ke soal nomor 3. Nyonya O usia 26 tahun G2P1A0 datang ke Polindes mengatakan cemas karena sudah lewat 2 minggu dari tanggal perkiraan persalinan, tetapi belum merasakan adanya tanda-tanda persalinan. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan Leopold, TFU 41 cm dan kepala masuk PAP, serta pemeriksaan DJJ 140 kali per menit teratur. Asuhan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah, oke, di sini dia datang ke Polindes
ternyata dia udah lewat 2 minggu dari HPL-nya teman-teman. Nah biasa HPL itu adalah 40 minggu ya teman-teman, karena ini dia lewat 2 minggu berarti sekarang usia kehamilannya sudah 42 minggu. Nah ini bisa dikategorikan namanya post date ya teman-teman, atau lewat bulan kayak gitu. Nah tetapi ibunya itu belum sama sekali merasakan tanda-tanda persalinan nih. Nah TFU-nya udah makin besar ya, yaitu 41. Kepala juga udah masuk PAP. Kemudian DJJ-nya 140, ini sih bagus ya teman-teman kondisi bayinya. Tetapi kita harus tahu dulu nih apa sih penyebab mengapa nih si bayinya itu eh, maksudnya itu belum lahir-lahir ya, belum merasakan juga ibunya tanda-tanda persalinan. Apakah si bayinya ini entah terlilit tali pusar atau kayak gimana kayak gitu ya. Dan juga pada kasus postdate atau lewat dari HPL 2 minggu lagi 2 minggu seperti ini, itu diperlukan pengecekan USG ulang teman-teman ya. Takutnya apa? Takutnya ada yang namanya serotinus ya, atau pengapuran plasenta. Kemudian eh, ketubannya harus dinilai kayak gimana kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita perlu yang bisa kita berikan asuhannya adalah yang A, rujuk ke rumah sakit ya, supaya diperiksa lebih lanjut oleh SPOG ya teman-teman melalui USG tersebut gitu. Nah, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4 kita baca bareng-bareng. Nyonya D usia 38 tahun G2P1A0 hamil 7 bulan datang ke BPM dengan keluhan mudah mengantuk, sering merasakan pusing dan pandangan mata berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, tekanan darah 110/70, nadi 80, respirasi rate 16, suhu 36,5, dan pemeriksaan HB 8,7. Komplikasi yang bisa terjadi pada janin sesuai dengan kasus tersebut adalah, oke, di sini ibunya kita diagnosis dengan anemia ya teman-teman, anemia sedang nih. Oke, di sini HB-nya 8,7. Apa sih kira-kira komplikasi yang bakalan terjadi kalau ibunya anemia, teman-teman? Nah, di sini ada BBLR, IUFD, IUGR, spina bifida, makrosomia. Nah, jelas banget ya kalau misalnya pembentukan janin itu kan butuh banget apa ya namanya? eh, Bagi-bagian kayak seperti darah, kemudian nutrisi segala macam, kemudian nutrisi tersebut dialirkan melalui darah ya. Kalau misalnya darah ibunya anemis, maksudnya HB ibunya rendah ya, itu pasti terganggu banget nanti dengan perkembangan janinnya, teman-teman ya. Jadi di sini bisa komplikasi yang terjadi pada janin itu bisa menyebabkan IUGR, teman-teman ya. Itu perkembangannya itu jadi terhambat ya, tidak sesuai dengan usia kehamilannya nanti gitu. Nah, jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut ini dia soal yang terakhir kita baca bareng-bareng. Nyonya K usia 25 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu datang ke PMB. Ibu mengeluh mudah lelah hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, 80, nadi 80 kali per menit, respirasi rate 20, suhu 36,8, TFU 30, DJJ 180, HB 10, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Nah, di sini DJJ-nya itu 180 kali per menit. Nah, ini bisa janinnya ini sedang fetal distress ya, teman-teman. Kenapa? Karena ini DJJ-nya tinggi banget. Nah, apa sih tindakan awal yang bisa kita lakukan? Dia datang ke PMB, berarti otomatis harus kita rujuk ya. Tetapi sebelum kita rujuk, kita harus stabilkan dulu pasiennya, teman-teman. Nah, itulah tindakan awalnya apa yang harus kita berikan nih, teman-teman ya. Nah, di sini ada lakukan rujukan, kemudian pasang infus RL, kemudian resusitasi intrauterin, kemudian konseling persiapan gawat darurat, kemudian melakukan kolaborasi dengan dokter. Di sini kan DJJ-nya 180 kali per menit. Ini berkaitan dengan kadar oksigen ya, teman-teman. Maka yang bisa kita lakukan untuk awal sekali itu adalah kita berikan resusitasi intrauterin. Resusitasi intrauterin, teman-teman, itu bisa gimana sih cara melakukannya ya? Yaitu pertama dengan memasang oksigen ya teman-teman, kita berikan oksigen kepada ibu tersebut. Setelah itu kita posisikan ibu secara miring ya teman-teman, jadi jangan sampai telentang, karena kalau telentang itu nanti pembuluh darah yang besar di punggung sini teman-teman itu bisa apa ya namanya tertekan oleh si rahim ibu ya teman-teman, karena kan dia udah 36 minggu ya, bayi kan pasti bobotnya makin besar teman-teman. Jadi kalau telentang itu bisa menekan si pembuluh darah aorta ya kalau nggak salah aku namanya di belakang sini, sehingga bisa menghambat oksigen dari ibu ke bayi teman-teman.
kayak itu. Nah, makanya diharuskan atau diwajibkan untuk tidurnya miring kiri atau miring kanan, teman-teman ya. Dan juga oksigen jangan lupa. Oke, jadi segitu aja dulu 5 soal dari aku. Semoga ini membantu kalian ya dalam persiapan P3K. Semoga kalian sukses terus dan lancar terus jawab soalnya. Dan aku ucapin terima kasih banget buat yang udah nonton dan yang udah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, di share juga. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.